Prabowo terbukti melanggar etik. Jadi ada 3 pelanggaran etika yang sudah dilakukan oleh paslon 02. Ini tentu sebuah pertanyaan besar. Apakah kita akan membiarkan Gibran ini tidak memiliki value, nilai prinsip tentang bagaimana kita harus respect, harus menghargai orang lain, harus menghargai peraturan, harus menghargai hak warga negara, harus menghargai konstitusi. Nggak ada itu semua. Semuanya dianggap nggak penting, semuanya dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan. Iya, ketemu lagi dalam program Gerak-Gerik, dan kali ini kita tentunya di dalam yang bergerak, tentunya ada yang bergerik. Nah, kita ada spesial kali ini, kita ketemu dengan sastrawan, penulis novel yang luar biasa. Ini ada Mbak Oki Madasari. Halo, apa kabar Mbak? Baik. Tos dulu dong Mbak. Nah, Mbak Oki ini tentunya peduli juga dengan situasi-situasi nasional kita ya. Oke, bersama saya Ignatius Sindoro kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Oki. Mbak Oki, ini kan yang terbaru. Ini DKPP menyatakan bahwa ketua KPU dan juga anggotanya ini melanggar etik. Iya. Kalau Mbak melihat ini etik sudah semakin ini seperti kita ini rakyat jadi kayak gini loh. Ini udah jelas-jelas melanggar etik, lalu kita harus menerima ini ya. Kita harus dipaksa untuk menjadikan mereka salah satu opsi. Dan lebih dari itu, pelanggaran etik ketua KPU lalu kemudian dan juga komisioner KPU ini bukan pertama yang terkait dengan pemilu ini. Sebelumnya ada MK. MK itu menyatakan bahwa putusan terkait pasal usia kandidat capres cawapres itu tidak etis, melanggar etika, dan itu tidak hanya ketuanya tapi juga anggota hakimnya. Jadi ini udah kedua kali. Kalau ditarik lagi nih, bahkan untuk paslon nomor 02 ini juga bukan yang pertama kedua saja. Setelah huru-hara 98 kita tahu ada Dewan Perwira yang kemudian secara etis mengadili Prabowo. Dan kemudian dinyatakan bahwa Prabowo terbukti melanggar etik. Jadi ada 3 pelanggaran etika yang sudah dilakukan oleh paslon 02. Ini tentu sebuah pertanyaan besar. Apakah kita akan membiarkan paslon yang jelas sudah punya track record seperti ini, dan ini dinyatakan resmi oleh Dewan Etik dari masing-masing institusi untuk masuk melenggang dalam pemilihan pilpres kita, gitu kan? Tentu enggak. Kita secara naluri dan nalar kita tahu ada yang nggak benar di sini. Walaupun kita juga tahu melanggar etika tidak sama dengan melanggar hukum. Tapi di titik ini kita juga tahu etika itu kan sumber dari hukum. Ketika seseorang melanggar etika, ini artinya dia melanggar nilai-nilai kebenaran, melanggar nilai-nilai prinsip, melanggar value, dan tidak seharusnya paslon ini akhirnya bisa menikmati tiket dan bahkan kalau nanti terpilih bisa jadi presiden dan wakil presiden kan? Iya. Kalau melihat ini, kenapa Presiden Jokowi ini seperti otomatis kan dia mendukung anaknya ya? Ini seperti membiarkan hal itu terjadi, bahkan menabrak semua aturan itu. Iya, Presiden Jokowi itu tidak tiba-tiba saja mendukung anaknya karena sekarang anakku mau jadi cawapres aku dukung. Ini adalah bagian dari skenario Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi kita harus kita harus jajaki lagi apa yang terjadi dalam 2-3 tahun kebelakang ini. Sebelum akhirnya Gibran dapat tiket, kita tahu ada wacana 3 periode. Gagal kan? Gagal. Karena waktu itu Bu Mega yang menjadi pemimpin dari partai terbesar menolak, jelas nggak bisa itu. Lalu kemudian ada wacana perpanjangan. Nah, mental lagi kan? Nah, sekarang dipakailah senjata yang berikutnya. Tidak harus Pak Jokowi yang jadi presiden, tapi bisa anaknya. Tapi kemudian diatur, caranya gimana? Oh, ada ganjalan. Lalu diaturlah skenario lewat perubahan
undang-undang itu, oh MK bisa diubah lewat MK jika ada yang mengajukan. Lalu kadang-kadang kita itu kok orang-orang ini merasa rakyat begitu bodoh ya. Kita kan bisa melihat si anak muda yang waktu itu mengajukan gugatan ke MK yang namanya Almas ini kan. Kita bisa mempertanyakan gitu loh, kok bisa Almas dengan alasan bahwa dia mengidolakan Gibran, ada dalam petikan itu, petikan Mahkamah Konstitusi, bahwa dia memperjuangkan itu karena dia mengidolakan Gibran. Dia melihat Gibran sebagai wali kota yang berhasil gitu. Nah, lalu kita bisa komparasi ketika gugatan yang serupa diajukan oleh pihak-pihak lain, nggak ada yang lolos itu kan. Jadi kemunculan Almas itu saja sudah menjadi pertanyaan besar dari kita semua. Lalu akhirnya selesai lolos kan, dan Gibran melenggang dapat tiket. Jadi ini semua adalah bagian dari grand skenario Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Iya, tapi kan keputusan dari MK maupun DKPP ini kan tidak semena-mena bisa menghalangi Gibran sebagai calon. Ini gimana tuh Mbak melihatnya? Gibran tetap sah secara hukum menjadi calon. Ini tadi yang saya bilang bahwa memang melanggar etika tidak sama dengan melanggar hukum. Jadi dia tetap sah, tetap legal. Tapi ada yang namanya legitimasi. Legitimasi itu bagi saya nilainya bahkan lebih besar dari legal, karena legitimasi ini lebih ke soal apakah kamu layak untuk dipilih, apakah kamu layak untuk mendapat dukungan publik. Publik sudah mempertanyakan ini semua, publik sudah tahu bahwa ada cacat dalam prosedur itu. Berarti secara legitimasi Gibran itu nggak layak untuk berada sebagai cawapres gitu, apalagi untuk dipilih. Dan di sini akhirnya memang dengan sedih kita hanya bisa mengandalkan pada rakyat, pada civil society untuk terus mengingatkan pada masyarakat bahwa ada masalah loh dalam proses mereka, ada pelanggaran etik nih, ini daftarnya, ini harus terus diingatkan. Tapi secara hukum memang dia sah. Ya, ini realita yang harus kita terima gitu. Iya, civil society ini kan juga sudah mulai bergerak, terutama dengan pergerakan dari guru-guru besar di kampus-kampus. Ini semakin membesar. Betul. Mbak ngelihatnya ini gimana Mbak? Ya, bagi saya petisi dari guru-guru besar di kampus-kampus ini maknanya besar sekali. Pertama adalah guru-guru besar ini tidak akan turun seperti itu serentak masif jika kondisinya memang tidak darurat. Selama ini mungkin kritik terus hadir dari kampus, tapi kan sifatnya sporadis, personal, individual. Tapi ketika semuanya serentak seperti ini, sudah jelas ada sesuatu yang besar di hadapan mata yang merusak demokrasi. Lalu yang kedua, yang paling penting, ini adalah ungkapan wujud dari mosi tidak percaya dari para guru-guru besar ini. Ketika Pak Jokowi sudah tidak dipercaya oleh para guru besar ini, tidak dipercaya lagi oleh mahasiswa yang turun ke jalan, oleh civil society yang terus mengkritik tiap hari, artinya Pak Jokowi itu menjadi presiden sebenarnya hanya aspek legal semata. Secara yuridis beliau masih presiden sampai nanti selesai, tapi secara legitimasi dia sudah bukan lagi presiden di hati rakyatnya kan. Di hati para guru besar yang terus bertanya ini, apalagi kalau sampai suaranya nggak didengar, ya Pak Jokowi sudah bukan presiden di hati rakyat. Nah, ini bagi seorang pemimpin ini sebenarnya sebuah kritik yang sangat besar ya, sebuah pukulan yang besar. Modal seorang pemimpin di era demokrasi ini kan kepercayaan rakyat. Kalau kepercayaan rakyat sudah nggak ada ya you are not my leader anymore kan gitu kan. Iya, meskipun istana ini dalam beberapa komennya malah menuduh akademisi itu sebagai partisan. Itu dia senjata. Saya juga bingung dengan strategi istana dan strategi 02. Ketika para guru besar menyampaikan kritik sedemikian masif, sudah ada 30, bisa bertambah, mungkin hari ini udah bertambah lagi, jadi at least udah ada 30 kampus menyatakan seperti itu. Itu kan alarm ya, kegentingan yang justru harus direspon dengan menunjukkan bahwa Pak Jokowi mendengar. Bahwa kita masih peduli loh dengan demokrasi, bahwa kita itu masih menaruh hormat pada guru-guru besar itu. Tapi ketika istana dan tim SES 02 justru menyatakan itu partisan,
menyatakan mereka itu kan hanya beberapa gelintir guru besar, itu bukan atas nama kampus. Berarti kan mereka justru tidak menganggap gerakan ini, mereka menghina gerakan moral yang dilakukan oleh para guru besar ini. Di titik ini kita juga bisa melihat ternyata nggak ada itikat dari Pak Jokowi untuk mendengar yang seruan dari guru besar ini gitu. Apakah ini karena Pak Jokowi sendiri berlindung pada survei hasil kepuasan publik terhadapnya yang katanya lebih dari 80% atau seperti apa nih? Bisa jadi pertama itu, dan ini juga tadi yang saya bilang bagian dari grand design itu. Survei kepuasan publik 80% itu sebenarnya juga bagian dari itu. Jadi ketika ada survei 80% publik puas gitu, seolah-olah Pak Jokowi punya dasar, punya alasan untuk terus melanggengkan kekuasaan gitu kan. Nah, lalu sekarang di tengah kok dia begitu bebal untuk tidak mendengar kritik, untuk mengabaikan bahkan menembak balik para guru besar dengan cara seperti itu, bisa jadi karena dia merasa bahwa rakyat di luar sana itu masih mendukungnya. Dan kita bisa melihat, kadang-kadang kan orang melihat kelompok intelektual itu jumlahnya hanya sedikit. Guru besar berapa orang sih, aktivis berapa orang sih gitu kan. Tapi jangan salah, sepanjang sejarah, nih Mas Indro juga aktivis 98, sepanjang sejarah perubahan itu selalu dipimpin oleh segelintir ini kan, intelektual, guru besar, mahasiswa, itu yang memimpin dan mendorong adanya perubahan. Jadi betul bahwa mungkin silent majority di luar sana oke-oke aja, diem-diem saja, merasa nggak tahu apa-apa, tapi dalam sepanjang sejarah memang begitu karakter masyarakat. Ketika penjajah datang, orang-orang secara umum ya sudah menerima penjajahan sebagai sebuah sesuatu yang harus diterima kan. Jadi merasa bahwa mereka memang dikondisikan bahwa penjajah itu lebih pintar, penjajah itu orang yang derajatnya lebih tinggi. Akhirnya kan mereka nunduk aja. Tapi kemudian ada orang-orang seperti Soekarno, orang-orang seperti Hatta yang mengatakan bahwa penjajahan itu nggak benar. Mereka harus pergi dari tanah kita. Akhirnya para intelektual yang jumlahnya hanya sedikit ini yang membawa perubahan. Ini yang harus diingat oleh Pak Jokowi. Jangan remehkan suara guru besar ini. Kalau nanti mereka tidak didengar, ini akan mengundang kemarahan rakyat yang lebih besar. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan sejarah sendiri kan, sekarang bahkan ada yang bilang bahwa pemerintahan Jokowi seperti New Orde Baru. Bahkan ada yang bilang bahwa sikapnya ini lebih parah dari Soeharto, karena Soeharto sendiri kan menempatkan anaknya sebagai presiden setelah tahun nggak ada 20 tahun. Siapa? Ketika Mbak Tutut jadi menteri, kan? Jadi menteri, betul. Nah, ini kan sementara ini baru 9 tahun. Betul. Mbak sendiri menilai seperti apa? Saya kebetulan banget nih, kemarin saya baru interview dengan wartawan asing dari BBC. Dia juga punya, bener nggak ada pendapat yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu politisi yang brilian. Oh betul, sebagai politisi Pak Jokowi itu sangat brilian. Dia sangat pintar memainkan strategi. Dia sangat lihai bahkan untuk membangun sebuah grand design, menyiasati sebuah peraturan, mengatur koalisi agar semuanya tidak ada oposisi dalam pemerintahannya. Itu sangat lihai, hingga kemudian dia bisa mengantarkan Gibran. Sebelumnya dia mengantarkan Gibran dan menantunya jadi wali kota. Itu adalah bukti kelihaian Pak Jokowi. Itu saya sangat sepakat, dan bahkan bisa dikatakan dia lebih lihai dari Pak Harto. Memang jauh lebih lihai. Pak SBY masih gagal mengatur, dan mungkin itu salah satu penyesalan Pak SBY ya, tidak menggunakan masa itu gitu. Nah, jadi sebagai politisi Pak Jokowi ini luar biasa. Tapi itu tidak sama sekali menunjukkan kualitas Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin dan negarawan. Jadi memang Pak Jokowi sukses menjadi politisi yang tujuannya hanya melanggengkan kekuasaan, tapi Pak Jokowi telah gagal menjadi pemimpin, apalagi menjadi seorang negarawan yang tugasnya menjaga demokrasi Indonesia. Nah, kalau melihat hal seperti itu, apa yang harus dilakukan lagi oleh masyarakat yang peduli betul terhadap situasi bangsa ini? Iya, ini sebenarnya juga harus menjadi sebuah catatan bagi kita, civil society.
kemarin itu selama hampir 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kita mungkin agak sedikit terlena. Oke lah, kita tetap kritis, oke lah, kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai watchdog. Tapi mungkin karena waktu itu di awal periode pencalonan Pak Jokowi kan kita bersatu untuk mendukung Pak Jokowi agar bisa melawan Prabowo. Lalu suasana yang hendak kita bangun adalah bagaimana kita tetap menjaga pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi akhirnya selama 9 tahun lebih kritik dari berbagai pihak itu masih belum terkonsolidasi dengan baik gitu kan. Paling kan hanya ada demo mahasiswa. Ketika misalnya Omnibus Law, ketika revisi Undang-Undang KPK. Nah sekarang ketika kita kembali dibangunkan, kembali disadarkan, saya percaya tidak ada kata terlambat. Ini adalah benar-benar peringatan untuk kita bahwa memang sekarang waktunya untuk kita lebih berkonsolidasi, kita lebih memainkan peran kita untuk menjadi pemantau dari kekuasaan, untuk menjaga agar demokrasi itu tetap berjalan. Jangan sampai rakyat, civil society itu hanya sekedar menjadi tim hore dari penguasa. Nah, jadi dari pelajaran besar yang kita alami kemarin itu catatan besar saya. Jadi siapapun yang nanti terpilih, jangan lagi civil society menjadi sekedar tim hore atau fans dari penguasa. Iya, Wak. Ini kan jaraknya udah tinggal seminggu sekitar. Nah, betul. 7 hari, Mas. Iya. Betul. Itu gimana? Apa yang harus dilakukan misalnya kalau misalnya kita memang ingin 02 gagal? Ini seperti apa yang harus dilakukan? Dalam waktu 7 hari ini, saya pikir yang harus kita mendesak lakukan adalah kita menghalau agar narasi satu putaran ini tidak berhasil. Nah, iya itu. Sekarang ini yang mereka gempur di mana-mana kan, mereka gencarkan di mana-mana satu putaran saja, satu putaran aja. Nah, kita harus melawan ini dalam waktu 7 hari ini. Nah, saya mencatat ada setidaknya 4 strategi yang mereka lakukan untuk membuat satu putaran itu betul-betul terjadi. Yang pertama adalah yang namanya mereka manfaatkan bagaimana psikologi massa, bahwa setiap individu itu pasti mau menjadi bagian dari yang pemenang. Nah, makanya dibuatlah melalui survei, melalui pemberitaan, melalui konten-konten sosial media bahwa 02 sudah pasti menang. Kalau 02 sudah pasti menang, buat apa kamu milih yang kalah? Kalau 02 sudah pasti menang, jangan pilih yang lain, nanti suaramu hilang, suaramu sia-sia. Nah, ini kan bentuk pembodohan. Dan tapi ini betul-betul memanfaatkan psikologi massa sebenarnya. Memang begitu sifat individu dari dulu kala. Kita selalu mau jadi bagian dari kerumunan besar. Kalau Erich Fromm yang psikoanalisis dari Jerman itu, di bukunya yang judulnya Escape from Freedom, itu kan dia menggambarkan bagaimana publik waktu itu lebih memilih untuk untuk memiliki pemimpin otoriter karena mereka merasa lebih aman. Mereka takut untuk menjadi mandiri justru. Jadi kita dibentuk untuk itu. Nah, itu yang sedang terjadi. Jadi yang pertama adalah sedang ada manipulasi dari psikologi masyarakat. Lalu yang kedua, ada manipulasi soal informasi bahwa satu putaran sama dengan menghemat anggaran. Nah, ini kan nggak betul. Anggaran pemilu itu sudah dianggarkan, sudah ada. Dan kalau sudah dianggarkan nggak bisa dipakai buat tiba-tiba, oh nggak jadi 2 kali lalu dipakai buat yang lain, nggak bisa juga. Dan kita sudah tahu sistem kita adalah 2 putaran jika tidak melebihi 50%. Itu dari ketika undang-undang pemilu itu disahkan udah lama. Ini bukan sebuah plan tiba-tiba kayak presiden, aduh tiba-tiba aku mau bangun IKN atau mau bikin apa, kan enggak. Semua orang sudah tahu. Jadi teman-teman pemilih yang mendengar podcast ini, tolong juga nanti kita bagikan ke siapapun gitu. Jangan percaya bahwa satu putaran sama dengan penghematan. Dan memang harus kita tekankan juga, demokrasi itu bukan sekedar hasilnya, bukan sekedar akan yang menang sudah ketahuan, kenapa harus repot-repot, enggak. Demokrasi itu juga membutuhkan proses yang benar, proses yang transparan, proses yang adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu. Lalu yang ketiga, manipulasi yang ketiga ini yang harus kita waspadai, hati-hati banget. Sudah jelas dilakukan manipulasi keyakinan.
Jadi sudah ada suara dari, dan ini kebetulan adalah petinggi dari organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Sekjen NU, sudah bilang bahwa udah 1 putaran saja agar ibadah Ramadan lebih damai, tidak terganggu, agar puasa kita tidak lagi sibuk ngurusin capres-capresan, tidak berantem sama orang. Ini kan luar biasa ya, kita bisa di grassroots itu bisa termakan mereka kalau udah pakai manipulasi keyakinan itu. Nah ini juga harus terus akhirnya kita robohkan ini manipulasi soal keyakinan ini. Sudah bawa-bawa puasa Ramadan, dan memang kebetulan putaran kedua itu nanti melewati Ramadan kan, jadi bahaya sekali kalau itu betul-betul bekerja. Lalu yang keempat, ketika semua sudah dikondisikan seperti itu, ini puncaknya, jangan sampai 1 putaran benar-benar terjadi karena kecurangan. Kecurangan baik itu dari misalnya prekondisinya adalah pengerahan aparat untuk mengintimidasi, pengerahan aparat untuk mendukung kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu paslon, dan kecurangan dalam bentuk intervensi terhadap penghitungan suara. Kalau itu terjadi, ya sudah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah 1 putaran itu terjadi. Jadi ada 4 strategi ini yang sedang dicoba dilakukan, dan kalau sampai terjadi ya tentu kerugian besar untuk kita. Nah kita jadi mumpung masih ada 7 hari ini, kita bisa fokus ke situ untuk memberi pencerahan, penjelasan bahwa jangan sampai termakan, jangan sampai kecurangan terjadi. Iya, gerakannya sendiri kan sekarang udah juga mulai melawan itu gerakan 4 jari. Itu adalah gabungan dari 01 dan 03. Ini efektif juga nggak sih Mbak, gerakan 4 jari itu? Itu cukup efektif untuk undecided voter, itu sangat efektif. Jadi saya sendiri juga clear sejak beberapa bulan lalu, saya bahkan di forum-forum terbuka saya selalu bilang bahwa dengan fakta-fakta etik yang ada di MK, lalu bagaimana saya melihat pemerintahan Jokowi, bla bla bla, saya tidak akan memilih 02. Saya sudah terbuka bilang itu sejak beberapa bulan lalu. Nah, ketika sekarang muncul termanifestasi dalam sesuatu yang lebih eksplisit, ada simbolnya, ada namanya 4 jari, tentu ini cukup signifikan membentuk kesadaran di kelompok-kelompok yang belum masih bingung. Jadi paling enggak sekarang mereka digiring 1 atau 3 gitu. Nah di sini ketika mereka tinggal 2 ini, mereka akan menggunakan rasionalitas kan. Karena sesungguhnya gini Mas, menariknya adalah para pendukung 02, kalau kita lihat dari sisi sosiologis masyarakatnya, ini kan bukan kelompok-kelompok kelas menengah yang terdidik, yang memang mau menghendaki adanya perbaikan. Tapi bisa jadi pertama dari kelompok menengah atas yang mau mempertahankan status quo, yang nggak mau ada perubahan, udah gini aja aku udah enak gitu kan. Yang kedua justru kelompok grassroots yang memang tidak terpapar, kurang memiliki akses terhadap informasi kritis, kurang memiliki kesempatan untuk interaksi-interaksi yang lebih membuka pikiran terhadap fakta-fakta yang terjadi. Lalu mereka ini yang paling gampang disasar dengan bansos, disasar dengan ketakutan-ketakutan bahwa nanti kalau Pak Jokowi udah nggak berkuasa lagi, bansos nggak ada loh, gitu. Atau juga salah satu ketakutan yang diciptakan itu adalah kalau Pak Prabowo yang jadi presiden nanti aman negara karena dia kuat, dia bisa dengan gampang dia nembak-nembakin siapapun. Nah ini yang harus kita pahami juga gitu. Nah jadi di titik ini kemudian kita memang juga memperebutkan kelompok kelas menengah educated ini agar tetap pada tracknya, memilih antara 1 dan 3 bukannya 2 gitu. Nah lalu pelan-pelan kita juga mencoba agar apa yang kita upayakan ini sampai ke kelompok-kelompok grassroots itu tadi. Dan salah satu keuntungan pemilu sekarang ini kan kita hidup di era teknologi informasi Kita bisa menjangkau desa-desa di sana tanpa harus kita ke sana langsung. Semuanya punya HP, semuanya punya TikTok gitu, sosial media. Masalahnya
kelompok 02 ini salah satu, ini yang paling aware dengan pentingnya sosial media dari awal kan. Makanya mereka dari awal memproduksi segala narasi-narasi untuk mencitrakan, termasuk gimmick gemoy itu kan karena mereka menggunakan itu. Nah, tapi kan sosial media itu juga memberi kesempatan pada kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi saya pikir pentingnya kayak podcast seperti ini untuk terus diproduksi. Karena kita harus terus gencar memberikan narasi-narasi ini. Jangan sampai akhirnya TikTok dibanjiri oleh narasi satu arah saja gitu. Yang unik Mbak, beberapa waktu lalu kan orang misalnya seperti Ade Armando tadinya memperkirakan ini loh yang terjadi kalau ada masuk di putaran 2 yang tadinya dukung Ganjar terpaksa dukung Anies, yang dukung Anies terpaksa dukung Ganjar. Tapi ternyata jawaban dari publiknya nggak apa-apa. Yang penting bukan 02. Nah, dan ini kan publik yang berteriak nggak apa-apa itu kan anak muda ya. Anak muda yang tadi saya citrakan, dia punya akses pada informasi, pada pendidikan, dan itu yang sebenarnya kita harapkan. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah itu mungkin terjadi gitu. Saya orang yang percaya itu mungkin terjadi. Konsolidasi antara kelompok 01 dan pendukung 01 dan 03 itu sangat mungkin terjadi jika kita masuk di putaran kedua. Di sini saya tidak bicara tentang elit partai. Bisa saja misalnya partai-partai pendukungnya, misalnya nih ya, kita gambarkan aja lah, 01 masuk, lalu kemudian PDIP, enggak deh, saya kayaknya susah untuk mendukung mereka. Tapi juga susah untuk, nggak mau untuk mendukung Pak Prabowo. Nah ini yang saya harapkan, jangan sampai mendukung Pak Prabowo gitu. Nggak apa-apa. Karena nanti yang di bawah, teman-teman pendukung yang itu bisa menentukan sikapnya sendiri. Dan at least saya lebih respect kalau nanti PDIP memilih untuk betul-betul tidak mendukung siapa-siapa daripada nanti dia memilih untuk mendukung 02. Sebaliknya juga terjadi. Kalau misalnya Pak Ganjar yang masuk di putaran kedua, lalu kemudian si pendukungnya PKS misalnya, nggak mungkin lah dia dukung ini, ya nggak apa-apa gitu loh, itu kan secara partai gitu. Tapi voter yang memang punya independensi dalam menentukan sikap, saya punya keyakinan besar mereka akan mengalihkan suaranya ke 03 daripada ke 02. Nah itu kemungkinan itu selalu ada ya Mbak. Nah kalau misalnya mereka kan tadi Mbak cerita bahwa mereka selalu menginikan satu putaran. Apakah ini menandakan sebenarnya ketakutan dari 02 sendiri atas gabungnya 01 02? Iya. Pertama adalah ketakutan itu. Karena ini kita juga melihat dari sisi sosiologis masyarakat. Kalau mereka mau mendukung 02, mereka sudah pasti akan melakukannya sekarang. Tapi kalau itu terjadi putaran kedua, berarti kan ini orang yang memang tidak mau mendukung 02. Jadi memang mereka tidak akan mendukung 02 gitu. Dalam politik sekarang ini, pemilu sekarang ini, walaupun kita tahu ada ideologi yang berbeda antara mungkin pendukungnya 01 yang direpresentasikan oleh salah satunya PKS dan sebagainya, lalu kemudian PDIP yang juga dianggap mengusung ideologi yang berbeda, tapi ada satu kepentingan besar yang menyatukan antara 1 dan 3, yaitu kepentingan untuk menjaga demokrasi Indonesia. Ini sebuah kuncian besar yang kita nggak akan pernah melihat kok bisa sekarang ini misalnya pendukungnya 01 dan 03 diskusi dengan baik, benar-benar tukar pikiran, benar-benar kita harus menjaga agar nggak ada kecurangan. Mereka semua berkolaborasi gitu loh, karena ada kepentingan besar di situ. Nah, jadi ketakutannya 02 jelas real untuk nggak mau masuk di putaran kedua itu. Alasan berikutnya adalah semakin lama pemilu digelar, semakin panjang masa kampanye, akan semakin banyak topeng-topeng gimmick yang lepas, citra-citra yang akhirnya tidak bisa lagi ditutupi. Segala bentuk tipuan-tipuan itu akan rontok. Ini aja kita lihat dulu gemoy kan awalnya. Tapi salah satu yang saya catat juga dalam proses mengikuti ini, ketika saya mengkritik soal gemoy dan kemudian sangat viral itu saya melihat kekuatan gemoy itu sudah sangat berkurang. Publik udah nggak bisa lagi membeli gemoy, dan pihak
02 juga tidak bisa lagi menggunakan gemoy-gemoy karena dia malu untuk dianggap dia tidak punya gagasan gitu kan. Lalu kemudian kita lihat ketika dia sudah mencitrakan diri sebagai gemoy dan lucu, tapi kemudian dalam pidato dia dasmu etik, marah-marah. Itu kan berarti kan citra gemoy sudah berlawanan dengan citra dia yang sebenarnya. Karakternya dia. Semakin pemilu kampanye nanti digelar lebih lama, akan semakin banyak hal-hal yang sebelumnya berusaha untuk dipoles, akhirnya terbuka, topengnya rontok semua. Nah ini jelas juga akan mengakibatkan semakin rontoknya suara untuk 02. Lalu belum lagi kalau kita bicara tentang hubungannya antara logistik, antara finansial dengan kekuasaan. Kalau masuk putaran 2, wibawa pemerintah semakin nggak ada. Suara kritis masyarakat akan semakin kuat untuk mengkritik Pak Jokowi gitu, dan akhirnya dia akan kesulitan untuk mencari sumber daya yang bisa digunakan untuk menggerakkan memenangkan pasangan 02 ini. Jadi kaitannya dengan logistik pemilu juga. Jadi itu sesuatu yang mereka hitung. Lalu yang keempat yang benar-benar saya percaya banget, kalau putaran kedua terjadi, civil society itu makin terkonsolidasi. Kita udah nggak ada lagi keraguan. Sekarang kan civil society jelas anti 02, tapi ada yang ke-1, ada yang ketiga, dan itu fine. Begitu 02 dan nanti siapapun yang masuk di putaran kedua maju, jelas kita akan terkonsolidasi dengan sangat kuat karena kita punya satu tujuan, mengalahkan orang yang kita anggap sebagai demokrasi. Ada suara-suara yang bilang, bagaimana kalau nanti twistnya yang masuk putaran 2 ternyata adalah 1 dan 3. Oh ya nggak apa-apa, lebih baik lagi. Cuma kan kita bicara itu kan harus sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan data gitu. Jadi kalau melihat hitung-hitungan, bagaimanapun kritik kita terhadap survei gitu kan, tapi survei juga bisa menjadi alat ukur untuk kita tahu kira-kira seperti apa. Sejauh ini belum ada tanda-tanda yang bisa membuat kita bisa yakin bahwa yang masuk di putaran kedua adalah 1 dan 3. Jadi itu realitanya. Iya, Mbak, kalau misalnya melihat debat presiden maupun wapres yang udah 5 kali berjalan, ini Mbak ngelihat seperti apa sih? Bagaimana 02 itu apakah memang sudah bisa menyampaikan program-programnya dia dengan benar, atau cuma program-program yang cuma mau untuk elektabilitas saja? Iya, sebenarnya ini debat ini ya cukup menarik karena debat ini kan juga cara untuk menarik undecided voter, orang yang belum mengambil keputusan gitu ya. Dari debat pertama sampai debat ke-5 kita bisa lihat karakter yang menonjol, kecuali yang terakhir ya. Pak Prabowo itu agak emosional kan karakternya kan. Itu sangat terlihat di debat. Siapapun yang mengikuti debat tidak akan berani membantah soal ini. Nah, di debat yang kemarin, karena mungkin terakhir, karena mungkin ada review besar-besaran di tim sebagai strategi, Pak Prabowo agak, udah Pak, tenang aja Pak, landai gitu kan, bahkan ditutup dengan minta maaf gitu. Nah, tapi kalau dari sisi substansi, sebenarnya mereka menyampaikan gagasan juga, menyampaikan program. Tapi yang menarik adalah 02 ini pasangan yang memang berorientasi pada program populis. Dia betul-betul mau, pokoknya kita buat aja agar rakyat milih kita, mau rasional atau nggak rasional itu urusan belakangan. Makanya dari awal sampai akhir konsisten dengan kata makan siang gratis. Makan siang gratis. Itu diulang-ulang, udah apapun debatnya makan siang gratis. Hilirisasi juga udah jadi kata yang diulang-ulang tanpa sebenarnya masyarakat tuh benar-benar tahu hilirisasi apa. Tapi kan karena disebut dengan sedemikian rupa, akhirnya masyarakat jadi oh pokoknya keren aja lah, karena kita nggak tahu, jadi pokoknya keren gitu, sesuatu yang bisa canggih lah ini gitu. Nah, jadi itu mereka menyampaikan gagasan dan program, tapi kita bisa melihat karakter dari program dan gagasan. Nah, kritik terbesarnya justru pada Gibran. Gibran itu kan sebenarnya dari sisi substansi, karena mungkin dia diremehkan, dia calon yang sangat mempersiapkan diri. Perhatikan deh dari debat-debatnya, dia itu kelihatan banget dia belajar.
kelihatan banget dia strict pada skenario yang sudah disiapkan. Yeah. Nah, ya betul sekali. Jadi apapun yang dikatakan di timnya dia nggak akan keluar dari itu. Sayangnya di setiap debat Gibran selalu ada hal-hal yang memang kita pertanyakan yang kaitannya dengan value, nilai dia sebagai individu yang menghargai debat itu. Di debat pertama Cawapres, dia kan sengaja untuk menjebak lawan dengan singkatan. Singkatan, betul. Itu kan sesuatu yang konyol, SGI lah apa. Dengan menyebut singkatan gitu kan, padahal dia bisa saja menggunakan kata yang lebih jelas. Dia menggunakan kesempatan debat yang harusnya menjadi sebuah ruang untuk adu gagasan hanya sekedar tempat tebak-tebakan. Dan memang tujuannya hanya untuk mempermalukan lawan. Wah, kamu nggak tahu ya. Padahal kan dia juga nggak tahu gitu loh. Menggunakan cara bapaknya. Iya, betul. Nah, puncaknya yang di debat terakhir itu, yang dia secara eksplisit jelas bagaimana dia menghina forum debat, menghina lawan debatnya. Dia nggak respect pada kesempatan publik untuk mendapatkan informasi dan tentang calonnya ini gitu. Jadi dia tidak menempatkan kesempatan terhormat untuk berperan sebagai benar-benar capres dan cawapres ini dalam debat gitu. Nah, ini yang menjadi catatan serius. Paslon 02 ini punya masalah etika itu dalam segala lini gitu. Etika beda dengan etiket ya, yang hanya sekedar nih paling seneng kan kalau Gibran itu kan salaman gitu kan, nunduk-nunduk itu selalu ditunjuk-tunjukin, itu etiket, itu kita nggak perlu salam-salaman kan, yang penting kan kita menghormati. Nah itu etikanya, value-nya gitu loh. Nah Gibran ini tidak memiliki value, nilai prinsip tentang bagaimana kita harus respect, harus menghargai orang lain, harus menghargai peraturan, harus menghargai hak warga negara, harus menghargai konstitusi. Nggak ada itu semua. Semuanya dianggap nggak penting, semuanya dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan gitu. Oke, Mbak, ini pertanyaan terakhir. Mbak sebagai sastrawan dan juga budayawan lah ya. Ini di kalangan sastrawan nama komunitas Mbak itu sendiri, Mbak juga sudah ini kan pemikiran Mbak tentang ini juga nggak cuma? Oh ya, kalau saya jelas novel-novel saya itu kan bicara tentang situasi sosial politik Indonesia ya. Jadi kalau para pembaca novel saya akan sangat tahu. Novel pertama saya itu bicara tentang kehidupan Indonesia di bawah Orde Baru. Bagaimana pemerintah yang otoriter akhirnya merampas hak warga negara dan kita semua kehilangan kebebasan berekspresi dan sebagainya, ada di novel pertama saya. Artinya dari situ sudah jelas saya tidak akan memilih calon yang justru punya nilai-nilai yang berlawanan dengan demokrasi. Nah itu udah tereliminasi. Novel saya kedua bicara tentang korupsi. Ya, kita nggak akan memilih calon yang menyuburkan korupsi. Dan kalau sekarang ini kembali lagi ke pemilu nih, saya tambahin, kelompok 02 ini orang yang dengan bangga mengatakan bahwa kita ini didukung oleh mereka seperti yang menyumbang sepertiga dari kekayaan Indonesia, perekonomian Indonesia. Ini pertanyaan besar. Ketika kamu mengatakan itu, justru rakyat harus mengambil posisi berlawanan. Ketika nanti ada orang yang mengaku menyumbang sepertiga dari perekonomian Indonesia gitu kan, lalu kita biarkan mereka berkuasa, akibatnya nanti ketimpangan akan semakin terjadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lalu akibat yang kedua, sumber daya alam Indonesia akan dikelola secara ugal-ugalan hanya untuk memenuhi kepentingan mereka. Lalu yang ketiga nih, akan dihasilkan lebih banyak lagi undang-undang peraturan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok itu tadi, kelompok pengusaha, kelompok konglomerat. Jadi undang-undang cipta kerja itu baru akan menjadi permulaan belaka. Lalu yang keempat, ini akan terus makin subur KKN-nya, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi melalui novel saya pun sudah bersuara tentang korupsi, tentang bagaimana kita harus terus merawat demokrasi, kita harus membangun masyarakat yang toleran, yang menghargai hak individu, keyakinan, itu semuanya terdeskripsikan dengan jelas dalam karya-karya saya. Jadi secara karya
sebenarnya teman-teman juga udah tahu bahwa saya pasti nggak akan milih 02 gitu. Nah sekarang kan saya tinggal bagaimana melanjutkan value-value yang sudah saya tulis di novel itu lewat medium lain. Video, podcast, pertemuan langsung dengan teman-teman dengan melalui berbagai forum. Nah itu cara saya, dan saya sangat percaya ketika kita bicara dengan kelompok terpelajar ini, kelompok-kelompok pembaca ini, mereka juga akan menjadi orang yang akan mempromosikan hal yang sama, gitu. Jadi kita bisa terus lakukan ini, walaupun kita khawatir dengan hasil nanti tanggal 14 Februari, tapi optimisme masih bisa terus dijaga saya rasa. Dan selama masih ada orang-orang seperti Mas Indro yang terus berupaya untuk menghalau, untuk merawat demokrasi kita, saya masih optimis, gitu. Mbak, ngumpulin nggak sih kalau misalnya sastrawan-sastrawan yang memang sepikiran untuk bersama-sama gitu? Saya lihat kan ada kayak Mbak Ayu Utami juga sama juga pemikirannya. Itu bagaimana Mbak? Apakah memang sudah berusaha berkumpul? Kalau kayak Mbak Ayu Utami kan saya juga udah tahu gitu, udah jelas bagaimana sikapnya, bagaimana posisinya gitu. Dan yang saya lihat adalah masing-masing kami sedang berupaya untuk menyampaikan pemikiran kami pada mereka yang belum terekspos. Jadi di sini poinnya bukan bagaimana agar kita yang sudah sama-sama sadar ini berkumpul bersama. Bagaimana agar kita semakin bisa membawa suara ini ke mereka yang belum tersentuh, yang belum sadar gitu. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman sesama sastrawan ya udah biasa saja, udah sering, dan kita bisa duduk, jangan sampai 02 menang gitu kan bisa. Tapi kan itu bukan di situ kekuatan yang ingin sekedar kita dapatkan gitu, karena ini orang-orang yang sudah jelas juga, sudah tercerahkan juga gitu. Nah sekarang gimana agar kita membawa ini ke publik yang lebih luas, itu yang sedang betul-betul saya upayakan itu. Mbak, terima kasih. Wah, makasih Mas Indro atas obrolan yang keren ini. Iya, demikian perbincangan kita dengan Mbak Oki Madastari, dan semoga ini bisa menjadi acuan untuk kita memilih di tanggal 4 nanti, Mbak ya. Oke, kita ketemu lagi di Gerak-Gerik episode selanjutnya. Saya Ignatius Indro pamit. Bye-bye.